Halo dulur, piye kabare? Muga-muga tansah api-api wae ya. Penebaran benur ini merupakan tahapan awal dan salah satu yang penting dalam proses budidaya fanami hingga nanti dipanen. Tentunya tahapan yang penting ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin ya, agar hasil panennya dapat memuaskan. Nah, biasanya untuk menebar benur ini dilakukan pagi hari, ya sekitar jam 7-an ya, 7 jam 8-an. Karena kalau semakin siang nanti kondisi lingkungan sudah panas, dikhawatirkan benurnya tidak tumbuh dengan optimal dan bisa-bisa mati. Makanya dipilih waktu pagi hari. Kita ketahui ketika kita membeli benur di penjual, benur tersebut diwadahkan dalam wadah plastik yang diberi oksigen. Nah, tentunya setelah sampai di tambak, benur tersebut tidak kita serta-merta lepas atau kita tebar ke tambak. Perlu adanya pengkondisian dari wadah plastik ke lingkungan tambak agar tentunya benurnya tidak stres. Pada akhirnya dikhawatirkan benur tersebut bisa mati. Dalam penebaran benur, wadah plastik yang berisi benur tersebut pertama-tama kita apungkan dulu ke tambak. Biarkan terapung kira-kira 10 menit, 15 menit untuk pengkondisian suhu air di dalam wadah plastik benur dengan suhu air yang ada di lingkungan tambak atau adaptasi ya. Berikut sobat perhatikan, benur diapungkan di dalam tambak selama 10 hingga 15 menit untuk pengadaptasian ya. Kemudian kita buka karet yang melilit di plastik benur tersebut. Nah, kita biarkan benurnya keluar dengan perlahan-lahan dan pastikan benurnya tidak ada yang tertinggal di wadah plastik tersebut. Nah, hal ini kita lakukan untuk semua plastik benur tersebut hingga selesai. Dan usahakan pula saat penebaran benur ini dilakukan pada beberapa titik atau beberapa tempat di tambak. Jangan terpaku pada satu titik saja agar benurnya bisa menyebar ya. Oh iya, perlu sobat ketahui, jika jumlah benur yang ditebar di tambak itu tidak asal-asalan loh. Jumlahnya juga ada hitungannya. Jadi tidak benar apabila kita ingin hasil yang banyak atau panen yang banyak, jumlah benur yang ditebar juga sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu. Nanti malah yang ada tidak tumbuh dengan optimal dan bisa-bisa mati. Nah, karena kenapa? Ya, tambakku ini kan masih tradisional. Jadi harus memperhatikan aspek ketersediaan makanannya. Jadi tambak tradisional tidak ada tambahan makanan. Makanannya berasal dari alam saja, yaitu dari lumut dan plankton. Maka dari itu, proporsional jumlah benur yang ditebar dengan luasan tambak harus diperhitungkan. Umumnya berdasarkan pengalaman, per 1 meter persegi luasan tambak ditebar dengan 5 hingga 10 benur fanami. Jadi per 1 hektarnya diisi atau ditebar 50.000 sampai 100.000 ekor benur fanami. Seperti itu. Hal ini berbeda dengan tambak intensif. Mungkin kalau tambak intensif bisa lebih besar daripada itu karena ada tambahan makanannya. Jadi aku kasih contoh ya. Aku kemarin membeli benur sejumlah 15 rian atau sama dengan 75.000 ekor. Nah, luas tambak yang aku sewa 1,5 hektar atau 15.000 meter persegi. Nah, kalau aku bagi nih 75.000 ekor benur dibagi dengan
15.000 meter persegi luasan tambak sama dengan 5 ekor benur. Nah, masih sesuai kan ringnya 5-10 ekor benur per meter persegi luasan tambak, seperti itu. Terkadang ada plastik benur yang telah kempes sebelum sampai di tambak. Mungkin karena talinya kurang kencang sehingga oksigennya keluar menjadi kempes, akibatnya benurnya mati sebelum ditebar. Oke sobat, demikian videoku kali ini tentang penebaran benur di tambak. Tapi tunggu dulu, bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng ya, agar mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaruku. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.